Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kejadian 32 ayat 3 sampai 21. Demikian. Sesudah itu Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau, saudaranya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberi perintah kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki, dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kemurahan hatimu. Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada Esau, saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang. Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia beserta kambing dombanya, lembu, dan untanya menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah Abraham, kakekku, dan Allah Ishak, ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkat ini, aku menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau, saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu ia bermalam di sana pada malam itu. Kemudian dari apa yang ada padanya, ia mengambil pemberian untuk Esau, saudaranya, 200 kambing betina
dan 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan, 30 unta sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah mendahului aku, dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain. Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ia juga memberi perintah baik kepada hambanya yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu, katanya, katakanlah kepada Esau seperti perkataan tadi ketika kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan diambil dari buku Wasiat Kekal dengan tema suap. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat wajahnya, mungkin akan menerima aku dengan baik. Kejadian 32 ayat 20. Secara konotatif, menyuap berarti memberikan sesuatu kepada seseorang agar penyuap mendapatkan keuntungan dari orang itu. Praktek suap ini juga bisa terjadi dalam keluarga, antar suami istri, serta orang tua dan anak. Misalnya, ketika ayahnya pulang dari kantor, Tata segera menyambutnya dengan mengambil sepatu ayahnya untuk diletakkan di tempatnya. Ini tidak biasa dilakukan oleh Tata. Lalu sang ayah berujar, pasti ada maunya nih. Yakub menyuap dengan banyak pemberian agar Esau mau menerimanya dengan baik. Yakub sadar bahwa dulu ia telah menipu kakaknya, sehingga sang kakak kehilangan hak kesulungannya. Pikirnya, dengan pemberiannya yang banyak itu, hati Esau bisa ditenangkan, dan niat Yakub untuk berdamai dengan Esau pun bisa terwujud. Untuk itu, Yakub mengatur strategi yang matang dan terperinci. Dosa Yakub kepada kakaknya membuat ia takut bertemu kakaknya. Yakub terus dikejar rasa bersalah, sehingga ia amat gentar
untuk berjumpa dengan kakaknya. Yakub ingin menyelesaikan rasa bersalah dan takutnya dengan cara duniawi. Ia mengandalkan kekayaannya. Ia lupa bahwa ada Tuhan yang penuh belas kasihan, yang mampu membuat Esau tidak lagi marah kepadanya. Tuhan tidak berkenan jika kita menyelesaikan masalah dan membangun relasi dalam keluarga dengan menyuap pihak lain. Bangunlah relasi dengan kasih yang tulus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak melakukan perbuatan suap kepada siapapun. Ajarlah kami untuk membangun relasi dengan kasih yang tulus. Pagi ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak Hari Budiman, Ibu Ratnaningsi, Natasha Yubelena Boru Marpaung, dan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka mampu melewati setahun lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Berkati mereka dalam menjalani kehidupan yang mereka akan hadapi ke depan. Ajar mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka. Berikan hikmat dan hati yang mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Lina Nur Cahyani, Bapak Yusuf Aceng, dan Ibu Yani. Berikan kesabaran kepada mereka untuk tetap bersandar kepadamu, karena Engkaulah Tuhan sumber kesembuhan kami. Kuatkan iman mereka dalam menghadapi penderitaan sakit penyakit, sehingga mereka tetap kuat menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami juga berdoa buat pertumbuhan jemaat kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati seluruh anggota jemaat, agar iman mereka semakin kuat dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di GKI Sudirman. Tumbuhkan rasa saling mengasihi dalam hidup rumah tangga maupun hidup berjemaat, sehingga terwujud jemaat yang akrab dan terbuka. Dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah